Nah, kalau misalnya tapi tidak bisa dilakukan, ya untuk apa dilakukan perubahan menurut saya gitu. Uang 2021 direguler aja belum dipakai anggarannya. Kalau kata bahasa teman-teman di grup itu ajur muk-muk begitu kan. Pemerintah Kota Cilegon itu harusnya jeli melihat peluang. Infrastruktur yang kita rasakan saat ini masih sangat luar biasa hancurnya menurut saya. Dan kota komunikasilah dengan para teman-teman industri atau dengan pusat, kalau memang tidak mampu bisa mundur begitu kan menurut saya. Nah, itu dilakukan kalau memang sekiranya tidak mampu Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Kang Erik Airlangga. Ya. Gimana kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Seger nih. Setelah bulan puasa jadi harus segar. Seger, Saya alhamdulillah. menyapa teman-teman Wilip Online dulu kali ya. Oh, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati semua pecinta Wilip Online. Mudah-mudahan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu kan. Terima kasih. Kita ada sapaan sebenarnya, sahabat Wilip Online. Sahabat Wilip Online. Nah, sahabat Wilip Online, kebetulan Kang Erik ini sebagai Ketua Komisi 4 ini bidang infrastruktur dan pembangunan. Kayaknya banyak banget yang yang pengen saya tanyakan. Iya. Salah satunya jalan. Iya. Ramai banget kan? Betul. Dari 2021 sampai sekarang pertengahan 2022, jalan ini jadi isu pemberitaan yang nggak berhenti-berhenti. Karena saya juga masuk di beberapa grup yang memang notabene banyak aktivis yang ada di wilayah Kota Cilegon. Itu sangat pembahasan sangat luar biasa itu jalan. Nah, pengen nanya sebenarnya simpel banget. Kenapa sih kok sampai sekarang triwulan kedua di tahun anggaran 2022 belum juga terlaksana ini, Kak? Jadi kemarin belum lama ini kita panggil Dinas PU terkait masalah kelambatan pekerjaan kegiatan di 2022. Padahal saya juga sampaikan pada saat rapat kemarin di hari Rabu dengan Dinas PU bahwa kegiatan itu kegiatan ini kan dari 2020 karena di 2020 itu kan banyak yang direfocusing. Iya. Dianggarkan kembali di 2021. Di 2021 banyak kegiatan yang terjadi gagal lelang. Setelah kita ketok palu DPRD Kota Cilegon pada saat itu, kita ingatkan kepada OPD-OPD terkait termasuk mitra Komisi 4 bahwa kita sampaikan tolong kegiatan yang ada di wilayah Kota Cilegon khususnya itu dikerjakan di triwulan pertama. Karena apa? Kalau terjadi gagal lelang bisa dilelangkan kembali. Kalau misalnya seperti tahun 2021 itu kan di akhir triwulan ketiga tuh. Jadi terjadi gagal lelang itu sudah susah untuk dilelang ulang. Gitu. Nah, makanya maksud kita kemarin setelah dari Dinas PU, kita undang Dinas PU. Informasi dari Dinas PU sampai 5 bulan saat ini nih udah masuk triwulan kedua, alasannya dokumen. Sedangkan kalau misalnya berbicara dokumen harusnya kan dari 2020-2021 juga sudah ada karena memang beberapa kegiatan itu yang memang dilakukan harusnya di 2021 gitu menurut kita. Berarti kan di 2021 kita bisa kelihatan ya dari Silpa. Besar banget 400 miliar sekian. Karena itu pembangunan yang kurang. Nah, makanya kita juga mengingatkan begini loh, Kang. Di 2020 itu kan kegiatan kita direfocusing. Sedangkan infrastruktur di Kota Cilegon juga pada saat itu banyak yang kurang baik. Kalau kata bahasa teman-teman di grup itu ajur muk-muk begitu kan? Nah, makanya maksud kita begini, Kang. Harusnya di 2021 kegiatan itu bisa berjalan dengan maksimal. Di 2022 tinggal kegiatan-kegiatan yang perawatan-perawatan kecil lah. Karena apa? Semua kegiatan di 2021 telah dilakukan. Ternyata di 2021 banyak kegiatan yang gagal lelang. Nah, di 2022 juga saat ini kegiatannya kan belum dilakukan. Makanya kemarin kita juga titik perhatian kepada dinas-dinas mitra Komisi 4 termasuk Dinas PU. Kalau sampai di perubahan tidak ada kegiatan yang dilakukan, kita tidak akan undang rapat RKA. Karena kemarin saya komunikasi dengan Ketua DPRD, kalau memang ini menyangkut kepentingan masyarakat itu dinas-dinas masih lambat, ya sudah itu kepentingan terserah ke teman-teman dari komisi, begitu kan. Nah, makanya itu juga saya sampaikan kemarin setelah rapat, bahwa di bulan Juli itu ada kegiatan yang sifatnya lelang akan dilakukan. Gitu. Iya. Tapi kan di Agustus biasanya anggaran perubahan. Betul. Nah, makanya maksud kita kalau memang ini dilakukan di bulan Juni-Juli, itu dilakukan di bulan Juli,
Nah, berarti kan perubahan itu kan nggak apa-apa, tinggal nambah-nambahin aja kan, kegiatan-kegiatan mana yang kira-kira kurang anggarannya segala macam, menurut saya begitu kan. Nah, kalau misalnya tapi tidak bisa dilakukan, ya untuk apa dilakukan perubahan menurut saya gitu. Uang 2021 di reguler aja belum dipakai anggarannya. Nah, aduh, bisa-bisa silpa lagi. Nah, itu dia, makanya maksud kita agar jangan sampai kegiatan itu yang dilakukan sama OPD-OPD itu di triwulan ketiga, segala macam. Maksud kita agar dilakukan di triwulan pertama, agar dia bisa gitu loh. Ada gagal lelang nih, bisa dilakukan. Dan termasuk juga walaupun memang aturannya pemerintah Kota Cilegon itu atau pemerintah se-Indonesia ini melakukan penawaran bolehlah semurah-murahnya. Tapi kan kita juga harus punya dasar dan landasan. Salah satu contoh, beberapa kegiatan yang ada di wilayah Kota Cilegon di 2021, hampir mayoritas di bawah 10%, bahkan ada yang 20% penawarannya. Nah, nanti kualitasnya seperti apa gitu loh. Iya kan? Nah, sedangkan di beberapa kabupaten kota itu bisa dilakukan penawaran di 10%. Karena apa maksud kita? Kalau misalnya harganya tidak ditawar terlalu jauh, otomatis kan kualitas yang digunakan misalnya aspalnya atau pengecoran atau yang lainnya mungkin kualitasnya baik, begitu kan? Itu yang terjadi pada 2021, makanya terjadi banyak gagal lelang karena mungkin kekhawatiran juga dari beberapa OPD. Tapi maksud kita itu juga tidak jadi alasan juga menurut saya. Gitu, tinggal komunikasi saja dengan wali kota, dibuatlah surat apa ataupun perwal atau apapun itu agar mempunyai standar Kota Cilegon gitu menurut saya. Oh, berarti saat ini belum ada standar. Belum ada. Yang saya dapat informasi pada terakhir kemarin itu belum ada. Maksud kita memang di kepemimpinan sebelum-sebelumnya juga terjadi di 10% itu sudah mentok lah gitu kan, karena memang di situ kan ada kualitas mungkin dari materialnya dan yang lainnya begitu kan. Kalau terlalu murah nanti akhirnya tidak mencukupi menurut kita, akhirnya diturunin speknya gitu loh. Ini kan juga repot juga, nanti anggaran udah dianggarin 2021 misalnya atau 2022 misalnya udah dianggarin, ternyata karena speknya kurang bagus nanti 2023 anggarin lagi itu lagi kan gitu. Kan masih mending yang lain, karena di Kota Cilegon ini kok juga cukup lumayan luar biasa, jalan-jalannya masih banyak yang rusak gitu. Banyak banget ya, hampir di Jalan Lingkar Selatan ya, hampir di seluruh kecamatan kalau menurut saya. Oh, hampir di seluruh kecamatan. Karena begini, di BBS Kecamatan Cilegon yang memang saat ini Pak Wali dan Pak Wakil sudah datang ke lokasi, tapi sampai saat ini itu belum terrealisasi. Bahkan saya dapat informasi masyarakat itu akan demo gitu kan, terkait masalah belum direalisasinya, walaupun memang anggarannya sudah ada. Tapi kan memang masyarakat juga butuh kepastian. Makanya di saat kemarin rapat Komisi 4 kita sampaikan bahwa kapan kira-kira nih? Karena kita undang teman-teman media agar apa? Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kan masyarakat ada yang baca mungkin di media online, media cetak atau yang lainnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan kan gitu tuh. Masyarakat juga punya kepastian kan gitu menurut saya. Ya, soalnya kan sebelum-sebelumnya nih di awal tahun sempat ngedengar BBS itu akan pekerjaan untuk perbaikan itu kan di bulan April katanya. Tapi sampai sekarang udah mau bulan Juni ternyata nggak ada gitu. Betul. Karena memang saya juga kebetulan itu juga masuk dapil saya di Ciwedus sama di Cibeber juga. Ya masyarakat banyak yang datang, terkesannya kan makanya saya sampaikan kemarin pada saat rapat itu, cobalah Dinas PU, kita sudah ketok palu bersama-sama nih. Kita wali kota beserta OPD begitu kan, teman-teman DPRD sudah mengetok palu tuh anggaran untuk Dinas PU sekian, untuk dinas ini sekian, segala macam sekian begitu kan. Tinggal dilakukan, karena apa? Anggaran yang diajukan dari dinas terkait pastikan dengan sesuai hitung-hitungan mereka bahwa jalan ini yang urgent segala macam ini dan itu. Ternyata sampai saat ini kan tidak bisa dilakukan, alasannya dokumen begitu kan. Dokumen. Tapi gimana nih Kang Erik sebagai wakil rakyat dari Dapil Cilegon, Cibeber itu kan daerahnya lumayan gitu. Betul. Dengan jalan-jalan ajur muk-muknya. Menjawab pertanyaan dari masyarakat kan pasti mereka menuntut Pak Dewan. Betul. Ya salah satu contoh begini Kang. Saya itu mengusulkan jembatan Ciberko itu sudah bertahun-tahun. Pertama memang oke lah kita pahami refocusing pada 2020. 2021 yang saya tidak masuk logika ya. Dinas PU menganggarkan terkait masalah pembongkaran jembatan di Ciberko. Ternyata di situ mentok masalah lahan. Lah orang PU kan di bidangnya, pasti kan sudah diukur, sudah dihitung semuanya bahwa nanti untuk membongkar lebarnya sekian segala macam, termakan
tanah warga atau tanah apa segala macam di situ kan, harusnya sudah dianggarkan. Ini mah belum anggaran untuk pembongkaran jembatan, tapi untuk anggaran pembebasan lahannya tidak ada. Kan ngawur saya bilang, gagal lagi di 2021 tuh. Di 2022 ini sudah dianggarkan. Informasi terakhir pada saat 2021 saya datang ke PU dengan beberapa masyarakat. Jadi biar masyarakat tuh mengetahui langsung dari dinas terkait. Informasinya itu triwulan pertama siap saya tanggung jawab kata Pak Kadis kan. Oke. Karena memang itu sangat kredit Kang. Pak Wali pun pernah datang ke situ gitu loh. Ada wilayah di situ, ada masjid di situ. Pak Wali sudah datang ke situ dan merasakan di saat bulan puasa kreditnya seperti apa itu. Bulan puasa saya pernah ngalamin. Lah, tuh. Itu apa sih lumayan kredit sih. Betul. Karena kan itu jembatan kecil banget. Betul. Kalau ada mobil satu aja masuk. Udah gantian. Udah nggak bisa. Betul. Apalagi kan kalau momen waktu sore. Betul. Sore itu lagi rame-ramenya itu. Apalagi sekarang tuh setiap pagi karena memang di situ ada 3 sekolahan bahkan. SMP RJ, SMP 5, Asda ada SD Juara. Itu juga kan tembus bisa ke Cibeber, bisa ke Sambirata, bahkan ke Jalan Protokol. Nah, maksud kita juga sebetulnya kalau saat ini bisa dilakukan perbaikan-perbaikan jalan di Kota Cilegon, tinggal 2023 itu kita kaji untuk pelebaran-pelebaran jalan yang ada di jalan lingkungan. Karena begini maksud kita kan. Saat ini Kota Cilegon kan hanya punya satu nih jalan nih. Iya. Alhamdulillah ditambah dengan JLS, ya kan? Ditambah lagi dengan JLU, walaupun saat ini masih belum beres. Nah, tinggal connectingnya tuh dari jalan protokol ke JLS dibikin tuh jalurnya yang rada besar-besar begitu kan. Nah, maksud kita juga begitu. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jangan sampai ini hanya sekedar seremonial saja menurut saya begitu kan. Seremonial. Gitu. Hadiri undangan seremonial. Iya, begitu maksud kita. Oke deh. Untuk urusan JLS ya sahabat Tilip Online udah tahu ya permasalahannya. Sekarang kalau ngelihat pembangunan selain jalan, karena kan persoalan tentu saja lebih banyak. Betul. Banyak gak sih sebenarnya? Iya. Karena saya ingat kita ke pasar dulu. Di awal-awal kepemimpinan Wali Kota Cilegon kan katanya mau memperbaiki pasar, tapi sampai sekarang nggak ada. Betul. Nah, makanya begini Kang, kemarin kita sudah sidak ke pasar. Pada saat itu Kepala Dinas sedang rapat dengan Wali Kota kalau nggak salah. Saya datang di situ dengan kawan-kawan Komisi 4, datang ke pasar, meninjau langsung. Pada saat itu ada beberapa blok di belakang itu yang bocor. Iya. Yang di seberang kali biasanya. Bukan, yang di depan itu loh, dekat parkiran itu. Kan ada tukang jualan ayam, jualan baju itu yang di belakang itu. Itu bocor. Mereka sudah banyak mengeluhkan. Mereka juga sudah berkomunikasi dengan yang di pasar tuh bukan kasih, yang di pasar tuh UPT pasar itu. Ternyata UPT pasar tidak menganggarkan. Nah, maksud kita gini loh, pasar gimana mau bagus, pasar gimana mau rapi, kalau UPT dengan dinasnya saja tidak sinkron gitu loh maksud saya. Sedangkan Pak Wali waktu itu anggaran untuk pasar tidak ada, tapi untuk UMKM ada. Betul, memang kita mendukung mengangkat UMKM, tapi maksud kita juga ada yang lebih kredit nih, yang lebih urgent nih, pasar diperbaiki. Karena apa? Pada saat Pak Wali dilantik menjadi wali kota dengan wakil wali kota, mereka membuat satgas untuk terkait masalah penanganan pasar. Alhamdulillah kan sudah mulai baik. Nah, saat ini jangan ditinggalkan dong, ya kan? Akhirnya kan kredit kembali. Karena apa? Saya kemarin juga dengar dari beberapa teman-teman media juga bahwa ada saudaranya yang di pasar, ada yang dipungut bayaran sekian segala macam. Nah, maksud kita yang penting kalau rapih pasarnya, kalau bagus pasarnya, masyarakat juga mungkin tidak akan keberatan kalau menurut saya. Gitu tuh. Kayak saat ini suka banjir. Itu kan memang ada 5 OPD yang harus terkait masalah pasar. Dinas Perhubungan, Dinas PU, Disperindag, Perkim, Disub, Disperindag, PU, LH, ada beberapa OPD lah intinya, ada 5 OPD yang saya tahu itu memang harus mereka menjadi satu gitu loh, agar semuanya bisa sinkron. Jangan sampai yang saat ini terjadi parkiran wewenangnya Disub diambil sama Disperindag, ya kan? Kebersihan alasannya punya LH, jalannya alasannya punya PU. Nah, itu maksud kita, jadi kurang sinkron. Nah, maksud kita kalau misalnya dibuat satgas kembali di situ untuk menertibkan,
betul-betul realisasinya yang apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa Cilegon baru, modern, bermartabat itu betul-betul ada gitu Kang. Jangan sampai pasarnya masih seperti itu. Infrastruktur di Kota Cilegon juga semakin acak-acakan, ngajur muk-muk tadi kata Kakang kan. Ya udah 1 tahun setengah lah. Iya, betul. Tapi kelihatan pembangunan di Cilegon seperti apa? Kalau menurut saya secara pribadi belum ada yang konkret terkait masalah pembangunan di Kota Cilegon. Walaupun memang saat ini stadion diresmikan pada zaman Pak Heldi. Cuman saat ini begini Kang, saya rada tertarik pada saat saya membuka status Kang Hasidi. Kenapa? Di saat bulan mudik, alur mudik. Pemerintah Kota Cilegon itu harusnya jeli melihat peluang. Kalau alun-alun itu diaktifkan, kalau perdagangan-perdagangan di wilayah Kota Cilegon itu dibangkitkan, di saat orang hilir mudik, itu kan melewati Kota Cilegon, mampirlah sebentar. Itu yang saya baca dari statusnya Kang Hasidi. Itu betul, memang sebetulnya betul. Kalau memang wali kota atau pimpinan kita bisa melihat peluang, coba diaktifkan. Saat ini alun-alun mana yang mempunyai kebanggaan masyarakat Kota Cilegon? Tadi sore saya kedatangan kawan-kawan komunitas. Mereka mengeluh yang biasanya ada kegiatan di alun-alun, saat ini mereka tidak punya tempat untuk mengadakan kegiatan yang lainnya. Gitu. Apa di Cilegon doang ya? Alun-alun ditutup, digembok. Lah mungkin juga ya. Ini statusnya apa sih? Saya tadi sore kebaca status WA atau Facebook gitu. Karena memang saya juga gini Kang. Saya waktu itu kedatangan teman-teman pedagang. Pada saat 2021 itu Kang, 2021. Bahwa alun-alun akan dibuka. Pedagang-pedagang akan direalisasi di situ untuk jualan kembali segala macam. Saya bilang itu hal yang positif. Karena apa? Wali kota juga punya program terkait masalah UMKM. Nah, kalau misalnya ini diaktifkan, dibangunkan kembali, kita rasa UMKM di Kota Cilegon akan berkembang pesat. Gitu loh. Jangan sampai hanya sekedar opini atau hanya sekedar status atau sekedar bahasa yang disampaikan tapi realisasinya tidak ada kalau menurut saya begitu tuh. Nah, itu. Jadi bisa ngedukung program UMKM. Betul, betul. Real itu untuk membangkitkan ekonomi di Kota Cilegon. Nah, termasuk juga pada saat rapat anggaran saya pernah sampaikan kepada Dinas Pendidikan pada saat itu Pak Ismet ya kalau nggak salah. Pak Ismet. Saya sampaikan pada saat itu bahwa pemerintah Kota Cilegon sedang memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terbaik pemerintah Kota Cilegon, warga Cilegon, ya kan? Tapi kan kita juga harus berpikir menurut saya, walaupun memang pada saat itu jawaban ke Pak Kadis, kan tidak semua masyarakat Kota Cilegon akan bekerja untuk menjadi karyawan atau yang lainnya. Tapi saat ini Kota Cilegon terkenal kota industri. Coba kita komunikasi dengan beberapa industri. Kira-kira pemerintah Kota Cilegon butuh apa? Misalnya butuh dokter. Siswa-siswi terbaik Kota Cilegon disekolahkan kedokteran. Iya kan? Setelah mereka lulus, mengabdi kepada Kota Cilegon, dibikin kontrak misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dengan pemerintah Kota Cilegon untuk di RSUD. Jadi begitu isi ngeliat RSUD tuh, wong ini gini. Iya kan? Jadi mereka tidak berpikir setelah lulus kuliah, saya mau kerja apa? Tapi dibuat MOU dengan pemerintah Kota Cilegon, dibiayai oleh APBD, ada beasiswa, tapi nanti mengabdi kepada Kota Cilegon. Terkait nanti misalnya mau wira swasta, ya tinggal kita arahkan saja menurut kita. Bukan hanya sekedar di perguruan tinggi kalau untuk wira swasta. Dari SMA atau SMK juga bisa dilatih, begitu kan? Pemerintah Kota Cilegon menjalin kerjasama dengan provinsi terkait masalah kebijakan SMA dan SMK. Untuk apa? Mengolah skill masyarakat kita, Kota Cilegon. Jangan sampai industri berasumsi bahwa masyarakat Kota Cilegon skillnya tidak ada, apanya tidak ada. Ya wong tidak dibuktikan kok. Ya kan? Kalau dilakukan pelatihan, butuhnya apa? Lulusan SMK terkait masalah misalnya di kimia, masukin di situ kita punya kok. Iya kan? Apa sih kriterianya kan begitu? Itu yang menurut saya dilakukan. Akhirnya apa? Program 25.000 tenaga kerja itu betul-betul terrealisasi kan? Menurut saya. Itu kan termasuk pembangunan juga ya. Betul. Pembangunan sumber daya manusia. Karena memang itu termasuk janji politik sebetulnya. Tapi 25 udah ada laporan nggak? 25.000 untuk saat ini laporan ke Dewan atau Dewan saya sendiri yang sebentar kan? Boleh. Nah kalau misalnya tapi tidak bisa dilakukan, ya untuk apa dilakukan perubahan menurut saya gitu. Uang 2021 direguler aja belum dipakai anggarannya. Kalau kata bahasa teman-teman di grup itu ajur muk-muk begitu kan. Pemerintah Kota Cilegon itu harusnya jeli melihat peluang. Infrastruktur yang kita rasakan saat ini masih sangat luar biasa hancurnya menurut saya.
wali kota komunikasilah dengan para teman-teman industri atau dengan pusat. Kalau memang tidak mampu, bisa mundur begitu kan menurut saya. Nah, itu dilakukan kalau memang sekiranya tidak mampu Drop it. Oke, sahabat Tilip Online, ini makin menarik ini. Terutama pembangunan dalam bidang apa ya? Janji kampanye, janji politik, terutama dalam pembangunan. Iya. Apa aja sih sebenarnya? Kan Saya penasaran janji kampanye itu salah satu kan KCS. Ya kan? KCS itu kan di dalamnya ada terkait masalah tenaga kerja. Ya, 25.000 pinjaman modal. 25 juta. Terus beasiswa 5.000, satu lagi kesehatan. Terus kesehatan, ya kan? Nah, itu kan janji politik yang memang harus direalisasi. Terkait masalah tenaga kerja, sampai saat ini masyarakat kita juga masih banyak yang datang ke kita, termasuk terakhir kemarin terkait masalah pemagaran, ya kan? Pemagaran KS. Itu juga kan menjadi polemik menurut kita. Kan ada program di situ dari wali kota terkait masalah UMKM. Itu juga kan salah satunya UMKM masyarakat Kota Cilegon yang berjualan di situ. Coba pemerintah Kota Cilegon berpikir, karena apa? Saya kemarin komunikasi dengan Pak Kadis Perindak bahwa pemerintah Kota Cilegon tidak dilibatkan terkait masalah hal itu. Harusnya kan komunikasi wali kota dengan PT Krakatau Steel, karena kebetulan di PT Krakatau Steel itu berdirikan di Kota Cilegon dan banyak yang berkorban tanahnya untuk PT Krakatau Steel menurut saya. Terkait masalah pinjaman modal hanya baru kemarin seremonial aja baru berapa banyak menurut saya? 1 juta ya? Iya, 1 juta karena memang akan bertahap informasinya. Dan itu juga pinjaman ke bank. Pinjaman ternyata. Betul. Nah, yang saya tahu bahwa pada saat zaman Pak Iman Aryadi juga dulu ada pinjaman itu One District 1 billion kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Itu ada. Tapi karena memang posisinya anggaplah kita berdua nih, mungkin kakang yang rajin ngangsur, nah barang saya uslah sepeda 1 juta gak tukar handphone aja misalnya begitu kan. Akhirnya saya nggak bisa mulangin modal, iya kan? Karena memang berbicara mau gimana-gimana juga masyarakat Kota Cilegon, akhirnya kan masalah juga kan menurut kita. Itu yang terjadi, makanya dihilangkanlah One District 1 billion. Saat ini juga sama, gembor-gembornya juga belum dilakukan. Nah, beasiswa juga kemarin informasi terakhir pada saat rapat anggaran itu per tahun itu di 2022 ini kalau nggak salah 2.000 kalau nggak salah. Iya kan? Nah, itu juga menurut saya ya itu tadi yang jadi pertanyaan. Kalau 2.000 masyarakat Kota Cilegon dikuliahkan ke pusat, apa ke universitas-universitas yang ada di wilayah Kota Cilegon di Banten atau yang lainnya, menurut saya kalau nanti setelah pulang beres dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon, beres pulang, terus mereka mau jadi apa juga gitu kan? Kan alangkah baiknya diarahkan nih dari pemerintah Kota Cilegon gitu loh. Terus terkait masalah apa lagi tadi? UMKM, kesehatan belum kan? Kesehatan belum. Terkait masalah kesehatan, rumah sakit juga masih seperti ini. Di RUT masih kosong loh. Iya, makanya menurut saya. Coba sekarang saya tanya sama Kakang, apa aja janji yang politik yang telah dilakukan, yang telah direalisasi? Coba kan Kakang dia kan biasanya kan lebih hafal, iya kan, lebih informasinya lebih tajam menurut saya. Apa ya ada? Apa tuh Kang? Perubahan kan, yang penting perubahan. Ngecat maksudnya. Beda warna gitu kan. Iya. Karena itu kan janjinya kan Cilegon baru, modern, bermartabat. Iya, kan baru. Iya, warnanya Gedungnya baru. Warnanya baru. Iya. Terus modernnya kan kalau menurut saya nih, coba saya juga tanyakan terkait informasi juga kan biasanya teman-teman media itu informasinya sangat up to date menurut saya. Iya. Begitu. Ya gimana ya? Bingung saya ngejawabnya. Iya. Nah, salah satu contoh begini Kang, infrastruktur aja yang ada saat ini. Pak Heldi sudah menjalani jabatan ini kan 1,5 tahun. Infrastruktur yang kita rasakan saat ini masih sangat luar biasa hancurnya menurut saya. Dan posisinya pengecoran saja, lanjutan cor-coran dari sebelumnya aja belum dilakukan kalau menurut kita, hanya beberapa titik gitu Kang. Iya, harusnya kan tentu saja kita sebagai masyarakat ketika wali kota sama wakil wali kota datang ke tempat kondisi jalan yang ajur-muk kan udah beberapa kali tuh ke JLS udah, BBS udah, Panggung Rawi udah. Harapannya adalah itu segera diperbaiki. Ternyata itu kan lama juga ya. Betul. Nah, ini kan berarti butuh apa sih yang dibutuhkan dari pemimpin di Kota Cilegon? Kalau menurut saya begini Kang ya, karena dulu kemarin ini kan sempat ada isu bahwa JLS akan diserahkan kepada pusat, JLS akan diserahkan kepada provinsi. Sampai alhamdulillah pada saat ini juga masih dikelola oleh pemerintah Kota Cilegon. Sekarang begini,
kalau komunikasi Kota Cilegon dengan pusatnya itu baik menurut saya, otomatis jalan protokol ini pasti mulus-mulusnya begitu kan? Karena komunikasi kita terbatas. Saya pernah datang ke Kabupaten Tangerang. Dinas PU di Kabupaten Tangerang itu bisa mengerjakan kegiatan nasional. Di Kota Bandung pun sama. Bahkan mereka punya tim untuk survei jalan, mana saja jalan misalnya provinsi, nasional, kota yang rusak itu dilaporkan langsung diperbaiki. Iya kan? Nah, tapi ternyata saat ini tidak pernah dilakukan. Nah, apalagi kalau misalnya JLS itu diserahkan kepada pusat. Komunikasinya kan nanti seperti apa? Apalagi misalnya diserahkan sama provinsi. Jalannya kan repot menurut kita. Menurut saya, wali kota komunikasilah dengan para teman-teman industri atau dengan pusat, meminta anggaran dari pusat atau dari provinsi untuk membangun JLU menurut saya. JLS gitu, termasuk JLU agar cepat selesai. Nah, berarti kan yang dibutuhkan adalah kecepatan, koordinasi, politik will kalau menurut saya. Oke, siap. Nah, terakhir, karena dari tadi udah dikasih kode, waktunya udah mau habis nih. Statement closing nih dari Kang Erik apa nih? Kalau menurut saya begini, Kang. Terkait masalah janji politik Pak Heldy Cilegon baru, modern, bermartabat, itu harus segera dilakukan. Karena apa? Saat ini suka tidak suka, senang tidak senang bahwa wali kota dan wakil wali kotanya adalah Pak Heldy dan Pak Sanuji. Tinggal direalisasikan kepada masyarakat terkait masalah pembangunan. Pak Heldy, Pak Sanuji juga pernah menyampaikan pada saat debat politik, kalau memang tidak mampu bisa mundur begitu kan menurut saya. Nah, itu dilakukan kalau memang sekiranya tidak mampu mengelola pemerintahan Kota Cilegon. Menurut saya, agar apa? Ya jangan sampai masyarakat dikorbankan dalam hal ini oleh dinas-dinas terkait. Apalagi dinas terkait sudah membuat fakta integritas terkait masalah kinerja mereka masing-masing. Dipertanyakan saja sama wali kota, Anda bisa nggak melakukan itu? Kalau nggak bisa, saya yang rusak. Begitu kan? Butuh ketegasan. Butuh ketegasan menurut saya kepala daerah kepada OPD-nya. Gitu. Agar apa? Perbaikan atau kualitas Kota Cilegon ini semakin baik dari tenaga kerja yang memang diserap dijanjikan 25.000, infrastruktur di Kota Cilegon yang sempat 2020 itu ada refocusing, 2021 ada gagal lelang, 2022 itu harus dilakukan secara maksimal menurut saya. Gitu tuh. Anggarannya berapa persen untuk jalan dianggarkan menurut saya. Karena yang saya dapat informasi bahwa perawatan di 2022 itu 1,3 miliar. 1,3 miliar. Nggak bakal cukup kan menurut saya. JLS belum, yang lain belum. Ya kan kayak kemarin JLS baru diperbaiki. Terus ajur maning kan. Iya kan? Baik, terima kasih nih. Siap, sama-sama. Kang Erik sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbagi informasi. Jangan kapokat ya. Insya Allah Kang, enggak lah Kang. Terutama kalau ada isu menarik kalau kita panggil. Karena kopinya luar biasa nih Kang. Siap. Mantap soalnya. Bisa nongkrong di sini nih setiap malam ada di Cafe Spirit kita. Iya, insya Allah siap Kang. Sahabat Wilip Online juga, kayaknya kalau sahabat Wilip Online dia suka mengikutin kita udah tahu ini lokasinya di mana di Spirit Cafe. Patokannya landmark Cilegon. Itu aja. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Erik. Sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.